Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febiana Angela Tanesa, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila untuk kehidupan. Yang pertama, sejarah Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila berawal pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara. Sidang tersebut dilakukan di Gedung Chuo Sanggi di Jalan Panjambon 6 Jakarta yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada sidang pertama, para anggota masih belum menemukan titik terang mengenai dasar negara Indonesia. Lahirnya Pancasila sendiri merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 silam. Dalam pidato tersebut, untuk kali pertamanya konsep dan rumusan awal Pancasila dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara merdeka. Awal pidato disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul sampai akhirnya mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila dari mantan Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Dr. Randus Rajiman Widioningrat. Usai menyampaikan pidatonya, isi gagasan dari Soekarno mengenai dasar negara Indonesia diterima oleh para anggota BPUPKI dalam sidang pada 1 Juni 1945. Akhirnya Pancasila dinyatakan sah dan resmi dijadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945. Yang kedua, Pancasila dari sudut pandang filsafat. Pancasila secara filsafat, Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan, tentu dengan cara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Lazimnya, sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. 2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang dan kompleks. Pada hakikatnya, setiap sila Pancasila merupakan suatu asas sendiri-sendiri, fungsi sendiri-sendiri, namun demikian secara keseluruhan adalah suatu kegiatan yang sistematisnya dengan tujuan atau bersama. Suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organisasi, artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu Pancasila tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai etika bangsa dan negara. Sebagaimana dipahami bahwa sila-sila Pancasila adalah suatu sistem nilai, artinya setiap sila memang mempunyai nilai, akan tetapi saling berhubungan, saling ketergantungan secara sistematik, dan di antara nilai satu sila dengan sila lainnya memiliki tingkatan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila merupakan sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut berupa nilai religius, nilai adat istiadat, kebudayaan, dan setelah disahkan menjadi dasar negara terkandung di dalam nilai kenegaraan.
Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat umum universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai. Yang kedua, inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain baik dalam adat, kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan. Yang ketiga, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan untuk yang pertama, memberikan landasan etik moral sebagai seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam sebagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang keempat, pendapat Anda pentingnya Pancasila di era saat ini. Pendapat saya, munculnya pandemi COVID-19 menjadi sebuah permasalahan global. Virus ini membuat seluruh negara terdampak melakukan social distancing, bahkan melakukan lockdown demi memutuskan penyebaran virus. Pandemi ini masih berlangsung dan belum memberikan sinyal kapan segera berakhir. COVID-19 bukan hanya menjadi tantangan di Indonesia, melainkan juga seluruh dunia. Pemerintah Indonesia telah mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan dari luar rumah untuk menekan jumlah korban yang terjangkit COVID-19 supaya tidak bertambah. Pancasila hadir sebagai ruh kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tetap harus bekerja sama serta bersatu. Pandemi COVID-19 merupakan kewajiban bersama seluruh bangsa Indonesia agar kita mampu mengembalikan kondisi negara untuk menjalankan kehidupan bernegara kembali setelah berjuang melawan pandemi. Kunci dalam menghadapi sebuah masalah hakikatnya adalah bersatu tanpa memandang perbedaan antar golongan. Menyalahkan pemerintah tentu bukan salah satu bagian dari karakter pribadi bangsa Indonesia, karena sejatinya prinsip dari implementasi Pancasila adalah menemukan solusi melalui kerjasama bangsa Indonesia. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.